Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu.
Salam sejahtera rekan-rekan seluruh jemaat dan juga para pemirsa yang saya kasihi. Berjumpa kembali dengan saya Pendeta Nathan Jurnawan. Di live streaming kali ini kita akan mengupas satu topik. Ya, topik ini mungkin mengerikan tapi wajib kita renungkan. Judulnya adalah mempersiapkan kematian. Bapak Ibu, saya yakin kalimat ini tidak suka didengar oleh orang. Tapi mau tidak mau harus kita pikirkan. Apalagi di zaman COVID seperti sekarang ini, yang namanya kematian itu ada di depan mata kita. Sebelum kita memulai pembahasan kita, terlebih dulu kita akan mendengarkan puji-pujian penyembahan dari lagu yang akan dibawakan oleh Pak Pendeta Jonathan Prawira, dari lagu-lagu yang beliau karang sendiri. Ada 3 lagu yang akan kita dengarkan pada saat ini. Yang pertama adalah Seperti Yang Kau Ingini. Apakah hidup kita sudah sesuai dengan yang diinginkan oleh Tuhan? Itu menjadi tantangan sendiri bagi seluruh umat manusia. Yang kedua adalah Arti Kehadiranmu. Ketika Tuhan hadir di dalam kehidupanmu, hidupmu baru akan ada artinya. Hidupmu baru ada gairah. Kalau tidak, hidupmu akan ya biasa-biasa saja. Dan yang ketiga, hati sebagai hamba. Kita tidak membawa apapun ke dunia ini, dan kita tidak bisa membawa apapun keluar dari dunia ini. Yang penting kita memiliki hati menyembah, hati yang setia, hati sebagai seorang hamba. Itu jauh lebih penting. Kita akan mendengarkan pujian ini. Mari saya persilakan Pak Jonathan Prawira. Waktu dan tempat dipersilakan. Fana, Kau membayar dosaku dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini.
Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasihmu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiranmu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Inginku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang tiada terduga kasihmu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiranmu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Inginku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan. Tengah badai, inginku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan. Arti kehadiranmu Tuhan. Tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga.
Bapak Ibu yang saya kasihi, kita sudah mendengarkan pujian penyembahan dan saya yakin Anda di rumah pun mengikuti pujian penyembahan ini karena Tuhan adalah Allah yang suka disembah dan dipuji melalui lagu-lagu yang kita naikkan. Kita akan berdoa sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita akan berdoa. Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, terima kasih penyertaan-Mu. Sampai saat ini kami masih dalam keadaan baik dan sehat, dan kami rindu Tuhan tetap menjaga dan melindungi kami. Namun satu fakta yang tidak bisa kami pungkiri, bahwa kami sedang bergumul menghadapi hal yang sangat rumit. Badai COVID yang sudah melanda dunia beberapa bulan dan belum ada tanda-tanda, belum ada kunjung berakhir. Semoga melalui pembahasan hari ini, kami juga dipersiapkan menghadapi berbagai macam kemungkinan-kemungkinan yang terjadi dalam hidup kami. Tuhan buka hati kami, pikiran kami, supaya melalui kebenaran ini, kami dituntun memahami rencana Engkau di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang saya kasihi, kita akan bahas topik ini, mempersiapkan kematian. Dalam hidup manusia ada 3 peristiwa besar, 3 peristiwa penting yang dialami oleh rata-rata manusia. Ketiga peristiwa ini, yang pertama adalah kelahiran, yang kedua pernikahan, yang ketiga adalah kematian. Lahir, menikah, mati. Ini 3 peristiwa yang sangat besar di dalam hidup manusia. Suka atau tidak suka, 3 peristiwa ini. Terutama 2 lah. Kalau menikah kan zaman sekarang itu sudah pilihan. Saya mau menikah atau tidak menikah, itu hak otoritas saya. Ini kan pendapat banyak orang ya. Itu pilihan. Tapi kelahiran dan kematian itu bukan pilihan. Tidak ada seorang pun yang lolos dari kedua peristiwa besar ini. Karena itu kita akan kupas, kita akan lebih mendalami. Kenapa saya katakan ini peristiwa besar dan peristiwa penting? Karena 3 alasan. Alasan pertama adalah tidak bisa diwakilkan. Bagaimana kelahiran itu diwakilkan? Tentu tidak bisa. Yang akan lahir itu adalah Anda sendiri. Yang akan lahir adalah kita yang dikandung dalam ibu kita, di dalam rahim ibu kita. Karena itu tidak bisa diulangi. Ketika engkau dilahirkan dengan hidung mancung, bersyukurlah. Ketika engkau dilahirkan dengan hidung pesek, apa boleh buat? Nggak bisa masuk ke dalam rahim ibu, lalu dilahirkan kembali. Karena itu, yang hidung mancung seperti tanduk udang, jangan sombong, karena itu beranugerah. Yang hidung pesek seperti jambu air dibelah 2, jangan kecewa juga. Itu bukan pilihan Anda, bukan kemauan Anda, tapi memang itu kondisi ketika engkau dilahirkan. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kita menjalani kehidupan, itu jauh lebih penting dari bagaimana wujud atau fisik kita pada waktu dilahirkan. Tidak bisa diulang, tidak bisa diwakilkan. Yang kedua adalah pernikahan. Pernikahan tidak bisa diwakilkan. Saya sebagai pendeta sudah menangani pernikahan banyak orang. Sudah 30 tahunan saya jadi hamba Tuhan. Sejak tahun 1990 saya sudah mulai mempersembahkan diri masuk sekolah teologi sampai hari ini. 90 berarti pas 30 tahun. Nah, selama 30 tahun ini sudah banyak pasangan-pasangan yang saya berkati, yang saya nikahkan. Nah, ada juga pasangan-pasangan yang antar negara. Beberapa kali saya menikahkan jemaat kami di Indonesia. Rata-rata sih dari yang jemaat wanita menikah sama pria dari Taiwan. Karena waktu itu gereja yang saya layani, sinode yang saya layani, masih satu induk dengan gereja di Taiwan.
Karena itu beberapa kali saya menangani pernikahan antar negara. Walaupun mungkin bimbingan nikah agak mengalami kesulitan, ya tapi mereka mau tidak mau, saya wajibkan tetap ikut bimbingan pranikah dengan ya semampunya. Kadang-kadang lewat email pelajaran, karena zaman itu belum kenal istilah Zoom, belum ada. Paling mentoknya Skype. Dan saya mensyaratkan kepada calon mempelai laki-laki, 2 minggu sebelum pernikahan, hari pernikahan, Anda sudah ada di Jakarta, sudah ada di Indonesia. Itu syarat saya. Karena itu jauh-jauh hari Anda sudah harus minta izin ke perusahaan Anda. Karena bayangkan, seandainya dia beberapa hari mau menikah baru dia minta izin, begitu kacaunya. Kan tidak mungkin. Misalnya pada hari pernikahannya dia telat, pesawatnya cancel. Apakah bisa dia minta, Pak Pendeta tolong carikan seorang anak muda wakilin saya dulu untuk nikahkan, diberkati. Ini kan konyol, nggak bisa, betul? Mau tidak mau, kalau dia nggak bisa datang ya batal. Bapak Ibu yang saya kasih, bahkan pernah satu kali, ini mahasiswa teologi, pertama kali dia menikahkan jemaat. Kan biasa waktu pernikahan itu ada pasang cincin, betul? Yang laki-laki masangkan wanita, yang wanita masangkan pria. Nah, mahasiswa teologi ini calon pendeta lah. Dia waktu dinikahkan, dia yang masang cincin ke mempelai wanitanya. Ini kan kacau Bapak Ibu. Akhirnya jadi sorotan. Terpaksa cincin yang sudah dipasang dicopot lagi, diserahkan ke calon suaminya. Kenapa bisa hal yang memalukan terjadi? Karena tidak pengalaman. Maka pasang cincin nggak bisa diwakilkan orang lain, harus calon suami istri itu sendiri. Inilah pernikahan. Setelah itu orang Kristen menikah itu hanya 1 kali. Kecuali pasangan hidup meninggal, baru dia boleh menikah lagi. Maka tidak bisa diulangi. Lalu yang ketiga, kematian. Kenapa kematian disebut peristiwa besar dan peristiwa penting? Karena kematian tidak bisa diwakilkan dan tidak bisa diulangi. Siapa yang mewakilkan kematian? Kalau kematian itu bisa diwakilkan, saya percaya mereka yang punya duit, para pengusaha-pengusaha, masing-masing sudah mencari 1 orang, 2 orang mewakilkan dia dalam kematian. Tapi faktanya tidak ada yang bisa. Setiap orang menjalaninya. Demikian pula kematian itu tidak bisa diulangi. Kita hanya diberi kesempatan 1 kali hidup di dunia dan setelah itu meninggal. Jikapun ada yang namanya kebangkitan, misalnya Lazarus bangkit dari kematian, lah mati kan hanya 2 kali. Nah ini kasus khusus. Kasus khusus yang punya otoritas atas nyawa manusia yang mengatur. Tapi saya sedang berbicara secara kasus umum. Semua manusia hanya punya 1 nyawa, hanya punya 1 kesempatan. Nah dari 3 peristiwa besar ini, 2 peristiwa besar itu dipersiapkan dengan baik. Peristiwa kelahiran dan pernikahan dipersiapkan dengan baik. Kelahiran, begitu pasangan suami istri tahu istrinya mengandung, apa yang dilakukan? Jauh-jauh hari pasti sudah mempersiapkannya, betul? Yang dipersiapkan, rumah sakit mana yang akan mereka pakai untuk melahirkan kelak. Jauh-jauh hari sudah booking. Karena kalau rumah sakit tertentu itu laris, untuk bisa dapatkan bookingan tidak mudah. Dokter mana yang akan dipakai? Masing-masing kan punya incaran. Dokter ini kandungan terbaik. Kemudian cek rutin, dokter mana yang akan dipakai. Dan tidak kalah penting adalah mempersiapkan namanya. Karena sebelum bayi itu lahir, nama sudah ada. Karena nama itu harus diikatkan di gelang tangan anak itu. Dan dari rumah sakit kan akan memberikan semacam surat kelahiran. Yang akhirnya dari surat kelahiran itu diuruslah akta kelahiran di catatan sipil.
Bapak Ibu yang saya kasihi, kelahiran dipersiapkan jauh-jauh hari. Jika orang tua tidak melakukan persiapan, itu disebut keteledoran. Perlengkapan bayi sudah lengkap, begitu bayi itu lahir, dia sudah tinggal nikmati apa yang sudah disiapkan oleh orang tuanya. Pernah satu kali pasangan suami istri, ini cerita gereja yang menerima baptisan bayi. Setelah bayi mereka lahir, masih anak lah, masih bayi 1 tahun lah. Dan akhirnya suami istri ini mau supaya anak ini dibaptis. Karena mereka suami istri sudah dibaptis. Kebetulan mereka mengadakan baptisan selam oleh gereja yang setuju dengan baptisan anak. Waktu itu mau dibaptis, suami istri itu berpikir mau memberikan sebuah nama baptis untuk anaknya. Waktu lahir mereka sebenarnya punya satu nama baptis dan nama kelahiran untuk anaknya, tapi baptis mereka ingin berikan satu nama anak yang lebih bagus. Tapi karena nama ini baru dicari beberapa jam sebelum baptisan, jadi lupa. Nah, supaya tidak lupa, akhirnya nama itu ditulis secara kertas, lalu dijepitkan. Kebetulan anak yang akan dibaptis itu anaknya perempuan, dijepit di roknya. Nah, waktu pendeta mau membaptis anak bayi ini, pendeta tanya, nama anaknya siapa? Lalu bapaknya yang berdiri nggak jauh itu nunjuk, di roknya. Nah, pendeta dengar di roknya, aneh juga ini nama. Tapi pendeta akhirnya udah baptis saja. Dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus, di roknya aku baptis. Lah bapaknya yang nggak jauh, berdiri jauh dari sana, bingung. Loh, kok nama di roknya? Kenapa bisa terjadi demikian? Rupanya bapaknya juga lupa namanya, gitu loh. Nah, bapaknya tuh tulis nama itu di rok dari perempuan ini, dijepit gitu loh. Jadi maksud pendeta, lihat di roknya namanya ada di sana. Tapi pendeta kan tidak nangkap kode yang dikasihkan oleh bapaknya. Dia hanya dengar di roknya. Ya udah dibaptislah nama di roknya. Artinya sembrono, betul nggak? Kalau memang perlu mau kasih nama baptis, oke. Tapi jauh-jauh hari Anda sudah harus persiapkan nama itu. Anda harus hafal, kasihkan pendeta. Itu namanya persiapan. Jangan asal-asalan. Lalu yang perlu disiapkan selanjutnya, yang sering dipersiapkan dengan baik adalah pernikahan. Kalau kelahiran, biasa persiapan itu hanya 1 tahun. Nggak mungkin dong sebelum istri hamil kita sudah jauh-jauh hari persiapkan. Ya aneh juga. Nggak salah memang, tapi agak aneh sedikit lah. Tapi yang namanya pernikahan dipersiapkan jauh-jauh hari. Ketika Anda sudah punya pacar, Anda sudah mulai persiapkan. Oke, kapan kami mau menikah? Berapa tahun lagi mau menikah? Menikah di mana? Tempatnya, undangan, bulan mana, semuanya dipersiapkan dengan sedetail mungkin. Itu yang namanya persiapan. Saya menikah tahun 1996. Saya saat itu sudah terjun di dalam pelayanan. Karena saya melayani itu ditugaskan di berbagai tempat. Jadi tidak menetap di satu tempat. Istri saya orang Jakarta. Sehingga persiapan itu kebanyakan calon istri saya yang persiapkan dengan baik. Kalau waktunya sih kita bicarakan baik. Baju dan sebagainya. Tapi ada hal-hal tertentu yang dipersiapkan yang saya nggak berpikir. Begini loh, saya dengan istri saya itu lebih tinggi sedikit, ya tinggi 6 cm. Nah, istri saya berpikir kan lebih baik kalau laki-laki itu lebih tinggi dari wanita, betul? Apalagi waktu berjalan beriringan, waktu menikah laki-laki lebih tinggi sedikit, kelihatan lebih agung. Lalu apa yang dilakukan istri saya? Dia jahit baju. Nah, waktu saya dengan dia datang ke Jakarta, memang jahit baju diukur. Tapi saat itu saya nggak berpikir untuk berpanjang. Nah, setelah itu saya kembali ke tugas. Nah, kepada tukang jahit itu, calon istri saya datangi lagi. Pak, tolong itu celananya ditambah sekian sentimeter. Oke. Kemudian
Bukan hanya itu, calon istri saya juga membeli sebuah sepatu yang akan saya pakai untuk pernikahan. Dan ada yang dilakukan juga dengan sepatu. Dia pergi ke tempat reparasi sepatu, lalu hak sepatunya disambung, jadi cukup tinggi itu sepatu. Karena setelah saya pulang beberapa hari sebelum pernikahan, baru dia suruh saya coba. Waktu saya coba, baru saya tahu sepatunya itu disambung. Wah, saya pikir bahaya juga nih. Gimana kalau waktu jalan jatuh ya? Karena tinggi. Artinya dia persiapkan. Nah, memang akhirnya waktu menikah berjalan dengan lancar. Celana saya nggak gantung, karena sepatu kan ditambah tinggi, disambung. Lalu kalau celananya tidak diperpanjang, ini kan jadi gantung, banjir gitu loh. Ya udah, dipersiapkan. Nah, cuman waktu berjalannya itu saya sebenarnya ketar-ketir. Ini sambungannya copot enggak nih? Kalau sambungannya copot jadi kacau. Lalu supaya setelah disambung, calon istri saya waktu menikah nggak pakai sepatu, pakai sendal. Mungkin Anda berpikir, kok bisa? Ya memang, karena gaunnya kan lebar, ya, gaunnya lebar, dia nggak pakai sepatu. Karena kalau pakai sepatu lagi, nanti bersaing lagi dengan saya, dia lebih tinggi lagi. Nah, dia hanya pakai sendal, tapi waktu jalan kan ketutup, nggak begitu kelihatan. Bapak Ibu saya kasih, nah itulah yang namanya persiapan. Banyak hal dipersiapkan dengan baik. Kita sudah persiapkan undangan jauh-jauh hari. Misalnya saja undangan, mempersiapkan undangan. Jika tamu yang kita undang itu 1000 undangan kita sebar, Anda jangan mempersiapkan jumlah makanan 1000 berdasarkan jumlah undangan. Nggak boleh. Jika undangan 1000 orang, Anda harus bisa siapkan 3000 makanan, 30.000 porsi makanan. Kenapa demikian? Karena seringkali datangnya suami istri, satu undangan tapi datang suami istri. Lalu suami istri kadang-kadang gandeng satu anak lagi. Betul? Masih untung kalau gandeng satu. Kadang-kadang sekompi, serumah datang, repot kau. Makanan nggak cukup. Kecuali undangan VIP ditulis berlaku untuk 2 orang. Nah, itu lebih tepat lah. Nggak terlalu masalah. Karena itu harus dipersiapkan. Kalau tidak akan terjadi kekacauan. Nah, saya sudah jelaskan, kelahiran dipersiapkan dengan baik, pernikahan dipersiapkan dengan baik. Satu peristiwa besar yang terakhir, kematian dipersiapkan enggak? Okay? Kematian dipersiapkan apa enggak? Padahal yang namanya kematian itu mestinya sesuatu yang harus dipersiapkan. Seharusnya dipersiapkan. Kenapa saya katakan harus dipersiapkan? Kita coba lihat Ibrani 9 ayat 27. Ibrani 9 ayat yang ke-27. Ibrani 9 ayat yang ke-27. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya 1 kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Berdasarkan Ibrani 9 ayat 27, ada 3 alasan kenapa kematian itu harus dipersiapkan. Alasan pertama, kematian itu hanya terjadi 1 kali seumur hidup. Yang kedua, setelah mati ada penghakiman. Yang ketiga, kematian bisa melanda setiap orang setiap saat. Kita akan dalami ketiga hal tersebut. Yang pertama, kematian itu hanya terjadi 1 kali di dalam hidup kita. Dalam hidup manusia, banyak hal-hal yang bisa diulang. Bisa diulang. Kegagalan-kegagalan bisa diulang. Ketika engkau tidak naik kelas di sekolah, ya walaupun engkau menyesal, tapi bukan kiamat. Bisa diulang. Paling duduk setahun lagi di kelas itu, dan engkau belajar lebih pintar, lebih rajin. Mudah-mudahan tahun depan bisa naik lagi. Kalau tetap nggak bisa naik kelas, setahun lagi nggak apa-apa. Itu bisa diulang. Usaha bangkrut bisa diulang, bisa diperbaiki. Kemudian Anda ditolak pacar. Anda naksir sama seorang gadis. Anda nyatakan perasaanmu, ditolak. Nggak usah khawatir, masih banyak gadis lain kok. Ngapain takut? Jadi bisa diulang. I love you yang pertama nggak berhasil, bisa I love you yang kedua dan ketiga. Percayalah,
Kalau 100 kali ucapkan I love you ke 100 gadis, masa nggak ada satupun yang nyangkut? Kalau nggak ada satupun yang nyangkut 100 orang itu, you harus banyak koreksi. Ada masalah kayaknya. Betul? Bisa diulang, nggak apa-apa. Dengan kata lain, banyak hal-hal di dalam kehidupan kita yang bisa diulang. Olahraga pun sama. Seorang pemain boxing, ketika dia kalah, nggak apa-apa. Lalu dia latih lebih tekun lagi, lebih bagus lagi, maju lagi pertandingan. Mungkin dia bisa menang. Diulangi, tidak masalah. Tapi yang namanya kematian tidak bisa diulang. Kematian tidak bisa dicoba sekali lagi. Organ kita punya tubuh, dan tubuh kita ini kan organnya berbeda-beda. Mata, ginjal, jantung, macam-macam organ kita. Nah, organ-organ ini banyak yang bisa diganti. Ketika mata rusak, mata bisa dicangkok. Teknologi kedokteran memang hebat. Mata yang terdiri dari jutaan sel yang bisa melihat sampai puluhan ribu warna. Tapi mata yang rusak ini bisa dicopot lalu diganti dengan mata lain, dicangkok kembali, lalu sel-selnya disambung kembali. Bayangkan jika salah sambung saja jadi hitam dan putih tuh, buta warna. Tapi teknologi kedokteran memang canggih. Lalu ginjal rusak, bisa ganti ginjal. Saya punya seorang jemaat, mamanya sakit ginjal, dan akhirnya cangkok ginjal. Rupanya cara cangkok ginjalnya itu, 2 ginjal yang rusak tidak dikeluarkan, enggak, dibiarkan di sana, paling dimatikan, oke? Nah, setelah itu ditanamkan 1 ginjal lagi di dalam tubuhnya. Jadi dalam tubuhnya itu ada 3 ginjal. Tapi sehat aja tuh sekarang, masih hidup. Kemudian jantung rusak, bisa cangkok jantung. Ketika bicara cangkok jantung, di dunia ini ada 1 orang di Amerika yang hidup tanpa jantung alami, tapi jantung elektronik. Karena saat itu, ini yang cangkok jantung laki-laki, divonis oleh dokter, hidupmu paling tinggal 1 bulan. Oke? Tentu dokter nggak sembarang ngomong, melihat fungsi jantungnya yang sudah parah, tidak bisa diperbaiki lagi. Kemudian dokter menawarkan, mau nggak pakai jantung buatan? Nah, suami istri ini kan berpikir, ini jantung buatan gimana ya? Pernah diuji ke manusia nggak? Belum pernah. Tapi ke hewan, oh sudah, dan dibuktikan ini hewan-hewan yang sudah mendapatkan jantung elektronik ini hidup sehat. Nah, lalu suami istri berpikir, kalau hidupnya tinggal sebulan, apa salahnya dicoba? Ya sudah, mulailah dilakukan proses persiapan operasi dan sebagainya. Nah, jantung yang alami dicopot, dikeluarkan, lalu diganti dengan jantung elektronik. Jantung yang, karena fungsi jantung hanya memompa darah. Dan sudah 4-5 tahun sampai sekarang masih hidup dengan jantung buatan. Artinya teknologi kedokteran itu memang hebat, dahsyat, luar biasa perkembangannya. Tapi ada satu yang tidak bisa diganti, yaitu nyawa. Jika suatu hari Anda melihat pelang rumah sakit dipasang sebuah pelang, jual nyawa cadangan, Bapak Ibu, kita boleh tip rame-rame Ibrani 9 ayat 27. Di Ibrani 9 ayat 27 mengatakan manusia ditetapkan mati 1 kali. Artinya tidak ada nyawa cadangan, artinya tidak ada kesempatan yang kedua. Kesempatan itu hanya ada 1 kali. Nah, kalau kesempatan itu hanya 1 kali, dengan sendirinya kita harus mempersiapkan kematian itu dengan baik. Jangan hidup asal-asalan. Kita menyesal nantinya. Karena tidak ada kesempatan yang kedua. Yang kedua, kenapa kita harus mempersiapkan kematian? Setelah mati akan menghadapi penghakiman. Lihat kembali Ibrani 9 ayat 27. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya 1 kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Perhatikan kata sesudah itu dihakimi. Sesudah itu artinya sesudah kematian. Bapak Ibu yang saya kasih, kalau sudah mati bukan habis perkara. Sudah mati bukan selesai. Sudah mati bukan beres.
Tapi sesudah mati masih harus menghadapi penghakiman. Kira-kira setelah mati ada rasa sakit nggak ya? Ada rasa sakit nggak? Mungkin sulit dites ya. Tapi saya ingin buktikan setelah mati ada rasa sakit. Bagaimana kita bisa tahu? Rasul Paulus mengatakan di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 23, manusia itu terdiri dari 3 unsur. Tubuh, jiwa, dan roh. Tiga-tiganya itu bisa sakit. Tubuh, jiwa, dan roh. Apa yang disebut dengan kematian? Kematian adalah perpisahan antara tubuh dengan roh. Berpisah nih. Kalau sudah berpisah, maka disebut dengan kematian. Nah, waktu kita masih hidup, tubuh, jiwa, roh itu masih menyatu. Coba Anda cubit tangan Anda. Oke, coba Anda buktikan. Cubit tangan Anda. Sakit nggak? Kalau Anda cubit dan merasa sakit, berarti Anda masih hidup. Kalau sudah dicubit tidak ada rasa sakit, nah itu mesti cepat diantar ke ICU. Oke. Orang yang kita cubit tadi sakit, teriak kesakitan. 5 menit kemudian, 5 menit kemudian dia mengalami serangan jantung, mati. Ini benar mati. Coba dicubit lagi, orang itu sakit apa enggak? Nah, kalau dicubit dia tidak teriak, kalau sudah dicubit tidak ada rasa sakit, menunjukkan dia sudah mati. Kalau waktu dicubit dia kemudian ngomong, awas ya kalau gua bangun gua balas lo, itu pura-pura mati. Bapak Ibu, sudah mati, apakah masih ada rasa sakit? Berarti sumber rasa sakit itu bukan pada tubuh. Waktu kita masih hidup kita cubit sakit, setelah mati tidak ada rasa sakit. Kenapa demikian? Karena sumber rasa sakit sudah keluar dari tubuh. Nah, itu yang harus dihakimi oleh Tuhan. Maka jika setelah mati tidak ada rasa sakit, penghakiman masih perlu nggak? Penghakiman sudah tidak diperlukan lagi. Karena apanya yang mau dihakimi? Emangnya saya merasakan? Mau dihakimi seperti apapun, masa bodoh? Saya nggak merasakan. Betul. Justru penghakiman itu masih dibutuhkan karena masih ada rasa sakit. Karena itu jangan main-main dengan penghakiman. Jangan sampai menunggu sudah mati baru mau percaya, terlambat. Kita lihat apa yang dikatakan Pengkhotbah 12 ayat 13-14. Pengkhotbah pasal 12, kitab Pengkhotbah pasal yang ke-12 ayat 13 sampai ayat 14. Akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Di ayat 13, akhir kata, Salomo menuliskan bagian yang terakhir dari kitab yang ditulis, yaitu Pengkhotbah pasal yang ke-12. Di bagian terakhir dia berkata, takutlah akan Allah. Kenapa mesti takut kepada Allah? Karena ada penghakiman, ada pembalasan atas setiap manusia, setiap perbuatan manusia. Satu-satunya cara agar kita lepas dari penghakiman adalah taat berpegang pada perintah-perintah Tuhan. Kewajiban-kewajiban kita, baik kepada Tuhan, kepada negara, kepada keluarga, kita jalankan tugas kewajiban kita dengan baik, maka kita akan lolos dari penghakiman Tuhan. Jangan main-main dengan penghakiman. Karena ayat yang ke-14, pengadilan berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Tersembunyi itu artinya orang lain tidak tahu, oke? Tapi Tuhan tahu loh apa yang terjadi dalam hidup kita. Anda nggak mungkin orang lain bisa dibohongi oleh engkau. Pasangan hidupmu bisa engkau bohongi, anak menantumu bisa engkau bohongi, teman gereja bisa engkau bohongi, rekan bisnis bisa engkau bohongi. Tapi ada dua yang tidak bisa engkau bohongi, dirimu dan Tuhanmu. Dirimu tahu apa yang ada di dalam dirimu.
Dirimu tahu apa yang engkau lakukan. Dan Tuhan juga tahu apa yang engkau lakukan. Karena Dia Maha Kuasa. Hanya ada satu kata maha untuk pencipta. Karena Dia yang tahu segala-galanya. Nah, karena Dia tahu segala sesuatu yang tersembunyi, maka penghakimannya itu adil, penghakimannya itu jujur. Dan Anda tidak bisa kabur dengan kondisi demikian. Percayakah Anda bahwa penghakiman itu ada? Jika engkau tidak percaya penghakiman itu ada, berarti engkau juga tidak percaya Tuhan itu ada, keadilan itu ada. Kita coba lihat di Galatia pasal 6. Galatia pasal yang ke-6. Kitab Galatia pasal yang ke-6. Kita lihat ayat yang ke-7 sampai 10. Galatia 6 ayat 7 sampai ayat 10. Jangan sesat. Jangan sesat itu artinya pikiran kita jangan keliru. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena itu jika Anda merasa bisa mempermainkan Allah, bisa membohongi Allah, menutupi kesalahan Anda kepada Allah, Anda itu sudah sesat, menganggap Allah tidak tahu apa-apa. Makanya kalimat pertama Paulus katakan, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Bagaimana bisa mempermainkan Allah? Karena Dia Maha tahu. Dia tahu apapun yang terjadi di dalam hidupmu. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Anda menanam jagung, tidak mungkin tumbuh pohon jeruk. Anda menanam tomat, tidak mungkin tumbuh jagung. Apa yang engkau tanam itu yang akan tumbuh. Demikian pula apa yang engkau perbuat itu yang engkau harus bertanggungjawabkan. Ayat 8, barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Apa yang engkau tabur, itu yang engkau tuai. Ayat 9, janganlah jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Paulus ajarkan, banyak berbuat baiklah. Karena perbuatan baikmu dicatat oleh Tuhan. Perbuatan baikmu, amal ibadahmu diingat oleh Tuhan. Di Kisah Rasul pasal 10, dari ayat 1 sampai ayat 5, menceritakan Cornelius, seorang yang banyak sekali berbuat amal, tekun beribadah. Sampai suatu hari Tuhan mengirimkan seorang malaikat ke rumah Cornelius dan berkata, "Hei Cornelius, doa dan sedekahmu sudah naik ke hadirat Allah dan Allah ingat engkau." Apakah Cornelius tahu bahwa yang dia lakukan itu ada di dalam pantauan Tuhan? Cornelius ya mungkin percaya, tapi dia nggak melihat, hanya percaya. Sehingga dia lakukan, ternyata apa yang dia lakukan dicatat di sorga. Demikian pula Tuhan Yesus pernah mengatakan di Matius pasal yang ke-10 ayat yang ke-48. Matius yang ke-10 ayat yang terakhir, Tuhan Yesus pernah mengatakan bahwa satu cangkir air putih, satu gelas air putih, Tuhan pun perhitungkan loh. Oke? Di Matius 10:42, jika satu cangkir air putih pun Tuhan perhitungkan, padahal berapa sih satu gelas air? Berapa nilainya? Kecil, murah. Tapi walaupun soal kecil dan murah, ternyata Tuhan catat dan Tuhan perhatikan. Artinya perbuatan baik kita tuh tidak akan sia-sia. Banyak berbuat baik, banyak melakukan amal dan lain sebagainya. Karena semua itu akan diperhitungkan waktu penghakiman nanti. Lalu ayat yang ke-10. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Di Galatia pasal yang ke-6 ayat 10, Paulus anjurkan banyak berbuat baik selama ada kesempatan. Karena engkau akan menuai perbuatan baikmu, tidak akan pernah sia-sia. Saudara-saudari
yang saya kasihi di dalam Tuhan, jika engkau tidak percaya ada penghakiman, berarti engkau tidak percaya akan Tuhan. Jika engkau tidak percaya Tuhan, otomatis engkau tidak percaya adanya keadilan. Jika penghakiman itu tidak ada, maka keadilan itu tidak ada. Banyak penjahat-penjahat di dunia bisa lolos dari hukum negara. Hukum negara, pemerkosa, pencuri, perampok, kemudian pembunuh, kemudian koruptor, mereka bisa bebas dari hukum negara. Karena apa? Tidak ketangkap, tidak ada alat bukti. Tapi satu hal yang tidak bisa lolos adalah penghakiman Tuhan. Siapapun Anda tidak akan bisa lolos dari penghakiman Tuhan. Engkau akan alami penghakiman Tuhan. Jadi, kalau hari ini engkau melakukan kejahatan dan engkau lolos dari hukum negara, jangan sombong dan jangan senang dulu. Penghakiman di pengadilan akhir sedang menanti engkau. Engkau tidak akan bisa lolos. Apa buktinya bahwa engkau manusia tidak bisa lolos dari penghakiman Tuhan? Buktinya adalah manusia pasti mati. Orang yang bisa lolos dari penghakiman Tuhan adalah orang yang tidak bisa mati. Kalau engkau masih bisa mati, berarti engkau pasti mengalami penghakiman Tuhan. Seperti yang dicatatkan dalam Ibrani 9 ayat 27 tadi. Manusia ditetapkan mati satu kali dan sesudah itu dihakimi. Kita akan mengalami penghakiman Tuhan. Iblis pun percaya adanya penghakiman. Karena itulah satu kali ketika Tuhan Yesus mau mengusir setan yang merasuki seseorang yang ada di Gerasa, yang disebut orang kerasukan legion itu. Nah, saat itu Tuhan Yesus kan berdialog dengan orang yang kerasukan setan. Yang Yesus bicarakan, Yesus itu sedang berbicara dengan setan yang ada di dalam orang Gerasa ini. Dan iblis berkata, apakah engkau datang menyiksa kami sebelum waktunya? Artinya iblis saja percaya penghakiman itu ada. Jika engkau manusia tidak percaya ada penghakiman, kamu lebih hebat dari setan. Jangan-jangan jadi rajanya setan kali ya. Kok karena setan saja percaya ada penghakiman kok. Malahan kita manusia nggak percaya ada penghakiman. Karena itu penghakiman ada, penghakiman pasti terjadi, semua orang menunggu. Akibat tidak percaya akan penghakiman, kita akan terjebak di dalam kebinasaan. Di dalam Injil Lukas itu mencatatkan tentang orang yang meninggal. Lazarus dengan seorang yang kaya. Lazarus maupun orang kaya ini punya background kehidupan yang berbeda-beda. Lazarus seorang yang sangat miskin. Tidak ada apa-apa untuk dimakan. Dia hanya bisa menerima remah-remah dari sisa makanan yang jatuh dari meja orang kaya itu. Sementara orang kaya itu tidak peduli kepada si Lazarus. Karena dia tidak percaya akan penghakiman. Dia tidak peduli. Tidak sadar bahwa apa yang dilakukan akan diperhitungkan kelak. Karena itu apa yang terjadi? Coba kita baca sekilas. Lukas 16 ayat 19 sampai 24. Lukas 16 ayat 19 sampai 24. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu. Dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu, malah anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Orang miskin mati. Setelah mati dibawa ke pangkuan Abraham. Pasti dibawa itu bukan jasadnya, karena tubuhnya tidak tahu kemana. Mungkin sudah dibuang, bangkai fisiknya sudah dibuang, karena di Alkitab ini tidak menceritakan dia punya keluarga atau tidak. Atau
Karena waktu hidupnya badannya tuh sudah penuh dengan borok, setelah mati mungkin bangkainya dimakan oleh anjing atau binatang, kita tidak tahu. Kemudian orang kaya juga mati. Tapi jelas di sini ayat 23, orang kaya setelah mati lalu dikubur. Dikubur. Artinya tubuhnya masuk ke tanah. Lalu bagaimana dengan jiwa rohnya? Dia menderita sengsara di alam maut. Berarti setelah mati ada penghakiman. Setelah mati ada rasa sakit. Dan ayat 24 kita lihat apa yang dia katakan. Lalu ia berseru katanya, Bapak Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku. Sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Ini pengalaman si orang kaya. Dia berkata, minta Lazarus celupkan ujung jarinya ke dalam air untuk meneteskan ke lidahnya. Satu tetes air pun begitu berharga bagi dia yang saat itu sedang dibakar, sedang disiksa, sedang dipanggang di api. Kesakitan, kehausan. Setetes air pun begitu diharapkan. Apakah engkau mau percaya penghakiman itu ada setelah mengalami sama seperti yang dialami oleh orang kaya ini? Janganlah. Jangan bermain dengan penghakiman. Jangan bermain dengan maut. Menyesal. Karena yang namanya penyesalan, tidak pernah penyesalan datang lebih dulu. Penyesalan datang selalu terakhir. Jika engkau ingin tahu bagaimana panasnya api neraka, nyalakan sebatang korek api, coba dibakar jarimu 5 detik aja, jarimu dibakar pakai korek api. Kalau engkau melepuh, sakit itu baru seujung kuku sakitnya api neraka nantinya. Percayalah, penghakiman itu benar-benar ada, penghakiman itu benar-benar terjadi. Di dunia ini ada 7 miliar manusia yang percaya kepada Tuhan, sebagian besar 7 miliar manusia. Yang ateis itu hanya 1 miliar lebih. Artinya masih ada kurang lebih 6 miliar manusia percaya Tuhan itu ada. Kalau mereka percaya Tuhan itu ada, berarti mereka percaya sorga neraka itu ada. Kalau percaya sorga neraka itu ada, percaya penghakiman itu ada. Apakah engkau bagian dari 6 miliar manusia? Atau bagian dari 1 miliar yang tidak percaya Tuhan, yang ateis? Percayalah, penghakiman itu ada. Jika Anda percaya Tuhan ada, surga neraka ada, berarti Anda percaya bersama dengan 6 miliar manusia itu. Tapi jika engkau tidak percaya penghakiman itu ada, berarti Anda merasa lebih hebat, lebih pintar daripada 6 miliar manusia yang percaya Tuhan dan percaya ada surga dan neraka. Yang ketiga, kenapa kita harus mempersiapkan kematian? Karena kematian itu bisa terjadi secara mendadak. Mendadak. Saya mengajak Bapak Ibu melihat satu ayat. Pengkhotbah pasal 9 ayat 12. Pengkhotbah pasal 9 ayat yang ke-12. Kita Pengkhotbah pasal yang ke-9 ayat yang ke-12. Kita lihat apa yang dikatakan oleh Raja Salomo. Karena manusia tidak mengetahui waktunya. Oke, tidak mengetahui waktunya. Jangankan 1 tahun yang akan datang, 1 bulan yang akan datang pun, apa yang akan terjadi? Apakah Anda tahu? Jangankan 1 bulan, 1 minggu yang akan datang, apa yang akan terjadi? Apakah engkau tahu? Jangankan 1 minggu, 1 hari, besok akan terjadi apa? Apakah engkau tahu? Jangankan 1 hari, 1 jam yang akan datang, apakah engkau tahu apa yang akan terjadi? Jangankan 1 jam, beberapa menit yang akan datang, apakah kita tahu? Tidak tahu, betul? Karena jika orang tahu beberapa menit akan terjadi apa, teroris tidak akan bisa meledakkan bom, betul? Karena yang namanya teroris meledakkan bom, duar, ini hanya beberapa detik
mati semua. Dan berapa banyak orang mati karena bom? Karena nggak tahu, karena tidak tahu. Beberapa detik yang akan datang pun kita tidak tahu apa yang akan terjadi di dalam hidup kita. Maka tidak heran Salomo katakan manusia tidak mengetahui waktunya. Lalu waktu apa? Kita lihat, seperti ikan yang tertangkap dalam jala yang mencelakakan dan seperti burung yang tertangkap dalam jerat, begitulah anak-anak manusia terjerat pada waktu yang malang kalau hal itu menimpa mereka secara tiba-tiba. Tidak tahu waktu meninggal itu kapan. Di sini diberikan dua macam hewan, ikan dan burung. Yang namanya ikan, saya hobi nyelam, nangkap ikan. Apakah ikan tahu hari itu akan kami tangkap? Tidak. Dan kami biasa nangkap ikan malam hari. Karena apa? Ternyata malam hari ikan tuh tidur, jadi jinak. Kalau siang lincah. Ikan yang Bapak Ibu makan, yang goreng, kemarin masih berenang di air, tapi hari ini sudah berenang di minyak goreng. Apakah ikan itu tahu bahwa hari ini mereka akan ditangkap, digoreng? Tidak tahu. Kalau mereka tahu, mereka akan selam ke laut dalam yang tidak dijangkau oleh nelayan. Mereka akan sembunyi di dalam lumpur-lumpur. Mereka akan sembunyi di dalam lubang-lubang. Tidak bisa ditangkap. Tapi ikan tidak tahu. Sama juga burung yang lagi terbang lalu ditembak orang, jatuh. Apakah tahu? Tidak tahu. Sama juga hidup manusia. Apa bedanya kita dengan hewan? Dengan ikan, dengan burung? Kita mungkin lebih hebat. Tapi soal kematian tidak ada bedanya, sama-sama tidak tahu. Nah, kalau tidak tahu berarti yang namanya kematian itu harus dipersiapkan. Karena kematian bisa terjadi secara mendadak. Mungkin Bapak Ibu masih ingat peristiwa dunia yang dilanda oleh tsunami terjadi tanggal 26 Desember 2004. 6 Desember 2004. Pada saat itu ada 11 negara yang mengalami tsunami. Dan yang paling parah tsunami itu terjadi di Indonesia, khususnya di kota Aceh. Korban pada saat itu mencapai 200 ribuan orang. Kebetulan tanggal 26 Desember 2004 itu jatuhnya hari Minggu. Banyak orang mungkin hari Minggu tidur lebih siang, lebih santai. Yang awalnya masih memeluk guling, tahu-tahu sudah memeluk pohon. Siapa yang menyangka? Tidak menyangka, karena air begitu cepat menyapu mereka. Kalau manusia bisa tahu hari itu akan datang tsunami, nggak akan mungkin 200 ribu orang meninggal, betul? Nggak mungkin. Mereka sudah antisipasi, sudah naik gunung, sudah mencari tempat aman. Sama juga ketika menara tower, menara kembar di Amerika yang diserang orang teroris dengan pesawat, meledak, lalu runtuhlah bangun itu, makan korban 3.000-an orang. Apakah mereka tahu hari itu adalah hari kematian mereka? Sama sekali tidak tahu. Nah, kalau tidak tahu kapan manusia itu mati, maka mempersiapkan kematian itu sudah seharusnya. Karena yang kita persiapkan itu tidak sia-sia, karena pasti terjadi. Hari ini kita tidak mati, mungkin besok tidak mati, lusa, percayalah suatu saat pasti mati. Makanya pengkhotbah tadi katakan, kita lihat pengkhotbah pasal yang ke-8 ayat yang ke-8. Pengkhotbah 8 ayat 8. Tiada seorang pun berkuasa menahan angin dan tiada seorang pun berkuasa atas hari kematian. Tak ada istirahat dalam peperangan dan kefasikan tidak melepaskan orang yang melakukannya. Tidak ada orang yang tahu kematian terjadi kapan. Bisa terjadi mendadak, bisa terjadi setiap saat. Hari ini saya menjadi seorang hamba Tuhan juga karena ada satu peristiwa kematian. Itu terjadi puluhan tahun yang lalu. Saya punya adik laki-laki namanya si Apiau. Saat itu kami pergi nonton, karena saya tinggal di pedalaman Kalimantan, tidak semua orang punya TV. Jadi saat itu kami nonton TV jam 7 malam kami berangkat, jam 11 malam kami pulang. Dan waktu pulang, adik saya dipagut ular, kobra. Setelah dipagut ular, hanya dalam waktu beberapa jam. Jam 11 dipagut ular,
jam 4 subuh meninggal dunia. Itu memukul sekali. Saya merasa bersalah sekali. Kalau malam itu dia tidak saya izinkan ikut nonton, mungkin masih selamat. Tapi kan kita nggak tahu. Kita nggak bisa duga. Tapi dari sanalah saya mulai berpikir, hidup ini setiap saat bisa berakhir. Hidup ini setiap saat bisa meninggal. Apa yang harus kita lakukan? Kemana manusia akan pergi setelah mati? Itu yang akhirnya memicu saya mencari jawaban. Sampai akhirnya saya menjadi pendeta, menjadi pelayan Tuhan. Dan setelah saya menjadi pelayan Tuhan, saya tahu setiap saat orang pasti mati. Makanya saya berusaha menyelamatkan sebanyak mungkin orang melalui penginjilan. Kadang-kadang saya bertemu orang yang belum mengenal Tuhan, saya rindu sekali menyampaikan kebenaran, rindu supaya dia juga diselamatkan. Bapak Ibu yang saya kasih, jika saya tahu Tuhan akan memberikan umur saya 100 tahun, Anda jangan melihat saya, jangan berharap bisa melihat saya khotbah hari ini. Jika Tuhan berkata, Nathan, umurmu pas 100 tahun, baru engkau akan meninggal. Saya nggak akan percaya Tuhan dulu. Saya akan nikmati hidup dulu, nikmati dosa, lakukan apapun semau saya. Kapan saya mau percaya Tuhan? Umur 99 tahun. Sudah tua, pakai tongkat, baru saya bertobat karena sisa hidup saya 1 tahun. Untung Tuhan tidak bertindak demikian. Makanya pengkhotbah katakan tidak seorang pun tahu hari kematian. Itu rahasianya Tuhan. Nah, karena tidak tahu, maka kita harus berjaga-jaga mempersiapkan kematian itu dengan sebaik mungkin. Lalu bagaimana cara kita mempersiapkan kematian? Sederhana sebenarnya mempersiapkan kematian. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besarnya kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Setelah mati ada penghakiman, surga neraka. Karena itu jangan sampai kita terjebak dan kita tidak percaya kepada Tuhan. Satu-satunya yang bisa menyelamatkan kita adalah Yesus Kristus. Yohanes pasal yang ke-14, Injil Yohanes pasal yang ke-14, Yesus berkata, janganlah gelisah hatimu. Hari ini siapa yang tidak gelisah? Coba. Covid melanda dunia. Sudah hampir setengah tahun loh. Dari Januari sudah ditemukan. Dan sekarang sudah masuk ke bulan Juni. Belum tanda-tanda berakhir. Ratusan ribu orang sudah meninggal. Ekonomi goncang. Banyak yang mengalami serangan dari virus corona. Siapa yang tidak gelisah? Siapa yang tidak takut? Tapi Yesus katakan, percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Percaya kepada Allah. Semua orang percaya kepada Allah. Berarti mereka juga mempersiapkan kematian mereka. Betul? Percaya pada Allah. Tapi tidak cukup. Harus percaya juga kepada Yesus. Kenapa harus percaya kepada Yesus? Di ayat yang kedua, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Yesus pergi ke surga menyediakan tempat bagi kita. Untuk bisa mendapatkan tempat itu, kalau Anda sudah bisa masuk ke tempat itu, berarti Anda lolos dari penghakiman. Sebelum ke tempat itu, Anda harus menghadapi penghakiman dulu. Jadi yang akan dihakimi itu bukan hanya orang-orang non-Kristen. Orang Kristen juga dihakimi. Karena apa? Banyak orang Kristen juga jahat hidupnya. Perkataan, perbuatan, pikirannya jahat. Dihakimi. Belum tentu engkau percaya Yesus pasti dapatkan tempat di sorga. Tempat yang disediakan Tuhan. Belum tentu. Penghakiman yang menentukan. Jika hidupmu baik, hidupmu tidak ada cacat, apakah tidak perlu penghakiman? Tetap perlu penghakiman. Tujuan penghakiman bukan lagi menghakimi kesalahanmu, tapi ketok palu berkat upah kemuliaan berapa besar yang akan kau terima. Pernahkah Anda berpikir, Yesus berkata, aku menyediakan tempat bagimu? Apakah rumah, tempat yang disediakan Tuhan setiap orang sama besar? Saya nggak percaya. Pasti ukurannya beda-beda. Jika
upah dan kemuliaan Paulus sama dengan upah dan kemuliaan yang akan saya terima. Tuhan itu tidak adil. Sampai di sorga, jika saya bisa dapatkan rumah 100 meter, Paulus, Petrus, dan Rasul lain mungkin 1000 meter, fasilitas lebih mewah, karena mereka jauh lebih banyak berkorban untuk Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan. Yang kedua adalah menuruti firman Tuhan. Tadi pengkhotbah sudah katakan, takutlah akan Allah dan turutilah perintah-perintahnya. Sidang jemaat yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, di Matius pasal 7 ayat 21, Yesus katakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan Allah, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku di sorga. Kehendak Bapa itu ada di mana? Ada di dalam firman-Nya. Taati firman Tuhan, turuti firman Tuhan, kita akan lolos dari penghakiman. Kita tidak akan terjebak. Sidang jemaat yang saya kasih, kita hidup sesuai dengan tuntunan firman. Apa yang firman Tuhan ajarkan, kita jalani, kita ikuti. Saya yakin kalau hidup kita berpadanan dengan firman Tuhan, seperti yang dikatakan oleh Petrus, bahwa firman Tuhan itulah yang akan menyelamatkan. Karena firman Tuhan itu sebagai penuntun bagaimana kita menjalani hidup sebagai orang Kristen, mana yang boleh dilakukan, mana yang tidak boleh, hal-hal apa yang berkaitan dengan keselamatan kita ikuti. Jika kita ikuti, percayalah akan selamat. Seperti orang kaya dengan Lazarus yang tadi, yang miskin itu, ketika dia minta agar mengirimkan ke Lazarus kembali ke bumi, Abraham berkata kepada orang kaya itu, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Apa yang dimaksud dengan kesaksian Musa dan para nabi? Tidak lain adalah kitab suci. Kesaksian Musa dan para nabi di dalam Lukas 24 ayat 44, Yesus berkata, harus digenapi tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi. Artinya, Nabi Musa maupun nabi-nabi lain menceritakan tentang Yesus Kristus. Percayalah Yesus dan taati firman-Nya. Dengan demikian kita lolos dari penghakiman. Bapak Ibu saya kasih, kita sudah kupas hari ini 3 alasan mempersiapkan kematian. Kenapa kita perlu persiapkan kematian? Karena kematian itu pasti terjadi. Setelah mati ada penghakiman. Kita ditetapkan mati 1 kali. Dan tidak ada seorang pun yang tahu kapan kematian itu terjadi. Di zaman COVID ini, saya pikir topik ini harus kita renungkan baik-baik. Karena kita tidak tahu. Kita sampai COVID ini lolos dari dunia, pergi dari dunia, apakah kita tidak akan terkena? Kita tidak tahu. Bukan kita tentukan. Virus yang begitu kecil kita tidak bisa lihat. Karena tidak bisa lihat, kita tidak bisa dihindari. Lebih baik kita persiapkan dengan baik. Sehingga setiap saat terjadi, kita sudah siap. Tuhan Yesus memberkati. Kita tundukkan kepala, kita akan berdoa. Tuhan dan Juru Selamat kami Yesus Kristus, terima kasih kami sudah belajar tentang kebenaran firman-Mu. Semoga apa yang sudah kami pelajari saat ini mengingatkan kami supaya kami tidak hidup sembarangan, hidup seenaknya, tapi kami memikirkan bahwa yang namanya kematian bisa terjadi setiap saat, kematian bisa menimpa siapapun. Maka di zaman COVID seperti sekarang ini, ingatkan kami selalu agar kami hidup bijaksana sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kita akan mendengarkan pengumuman dan juga doa penutup yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Handato Cahyadi. Mari Pak Handato, dipersilakan. Nah, kita sudah mulai mendengar live streaming pada pagi hari ini dengan tema mempersiapkan kematian. Saya akan menyampaikan pengumuman. Kita sudah masuk minggu ketiga bulan Juni 2020. Walaupun sudah ada kelonggaran PSBB khususnya di ibu kota DKI Jakarta, dan kita sudah diizinkan untuk ibadah di gedung dengan tetap mentaati protokol dan prosedur yang ditetapkan pemerintah. Namun mengingat jemaat kita kebanyakan berumur tinggi, yakni berumur 50 tahun ke atas, maka secara online lewat live streaming tetap menjadi pilihan, apalagi jumlah penderita
positif COVID-19, grafiknya masih naik terus. Kita akan lihat sikon sampai awal Juli untuk tetap memelihara iman jemaat dalam masa yang sulit dan kondisi social distancing. Maka Gembala CMC GCC memberikan khotbah pendek durasi 50 menit, 30 menit yang akan disiarkan lewat YouTube setiap hari Rabu dengan tema membangun karakter Kristiani. Tema ini juga terdiri dari 7 episode. Rabu ini 24 Juni, judul kedua yang akan ditayangkan di YouTube adalah Menjadi Manusia Ciptaan Baru. 3. Berhubung kegiatan kunjungan atau divistasi ke rumah jemaat belum bisa dijalankan, maka bagi jemaat yang punya masalah dan kesulitan dan membutuhkan konsultasi dengan gembala, dapat menghubungi nomor beliau secara pribadi dengan nomor 0856 9495 3333. 4. Bagi jemaat yang ingin mendalami topik Roh Kudus, bisa mengikuti secara aplikasi Zoom di acara Renew every day setiap hari Selasa malam jam 19. Pokok doa minggu ini. 1. COVID-19 yang melanda dunia dan Indonesia khususnya. Kita berdoa mohon Tuhan berbelas kasihan untuk mengatasi COVID-19 ini agar cepat berlalu. 2. Sistem dan program pembagian sembako yang kepada rakyat miskin, baik dari pemerintah pusat maupun secara daerah, agar transparan dan sampai ke pertanyaan yang tepat sasaran. Tuhan kiranya turut mengawal dari surga sehingga diminimalkan kecurangan di lapangan. 3. Pemerintah Republik Indonesia yang diberikan hikmat, kebijaksanaan, dan solusi yang tepat dalam renungan ini COVID-19 di seluruh wilayah NKRI. 4. Sebelum pembelian gedung gereja, kita imani bahwa suatu saatnya Tuhan akan menyediakan apa yang kita impikan. Jemaat yang sakit, kita doakan Bapak Tan Eliezer yang sedang pemulihan, Bapak Ameng yang asam lambungnya tinggi dan sempat masuk ke rumah sakit Hermina, para tenaga medis yang berada di garis depan peperangan melawan COVID-19, terutama jemaat kita Dr. Lilis Herianti. Dan para jemaat yang kurang sehat, dan juga apapun kita doakan. Dan juga kita doakan gembala kami, yaitu Pendeta Nathan Jurnawan dan keluarga. Kau berkati, walaupun gereja tidak aktif, tapi dia saya lihat sangat sibuk untuk mengatur lip priming dan juga apa yang untuk memberkati jemaat kita. Dan juga kau berkati juga pemerintah Indonesia yang dipimpin oleh seorang presiden yaitu Jokowi, dan juga pembantu menterinya hingga ke RT RW-nya semua, beri mereka hati yang takut akan Tuhan, dan kau berkati semua pekerjaannya. Dan juga kau berkati acara lab training yang tiap Rabu, Kamis akan diadakan oleh penggembala kami, dan juga kau berkati semua acara ini. Sebelum kami akhiri doa ini, mari kita terima berkat dari Tuhan yang melalui gembala kami. Bapak Ibu, kita sudah mendengarkan pengumuman dan doa penutup. Semoga Bapak Ibu bisa memperhatikan pengumuman itu, khususnya jemaat CMC GCC. Dan kita akan akhiri ibadah kita. Mari kita tundukkan kepala, kita akan berdoa. Saya akan doakan Anda, berkat Anda. Kasih Allah Bapa di sorga dengan kuasa Roh Kudus
akan turun menaungi saudara-saudara sekalian. Maka saudara-saudara akan diberkati di dalam setiap pekerjaan saudara. Saudara akan diberkati dalam keamanan saudara. Tuhan akan melindungi kemanapun engkau melangkah. Saudara akan diberkati dalam kesehatan. Virus bakteri tidak akan menyerang engkau tanpa seizin dan kehendak Tuhan. Engkau akan selalu mendapatkan sukacita, damai sejahtera. Tuhan akan singkirkan rasa khawatir dalam hidupmu. Engkau akan mendapatkan ketenangan dan kedamaian sampai masa COVID ini selesai dari dunia ini. Kasih dan sukacita menyertai kita saat ini sampai selama-lamanya. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Amin. Tuhan Yesus berkati, dan sampai bertemu di kesempatan lain melalui link YouTube kita. Tuhan Yesus berkati.